Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai pengujian hipotesis asosiatif. Dengan saya Muhammad Fikrul Munir, NIM 247. Perkenalkan, nama saya Priagung Anggita Aji, nomor induk mahasiswa 252. Perkenalkan, saya Zaidah Salsabila Putri Sania, NIM 262. Perkenalkan, saya Iko Sugiyarti, NIM 283. Saya Laila Rizky Amala, NIM 289. Pengujian hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif adalah merupakan dugaan tentang adanya hubungan antara variabel dalam populasi yang akan diuji melalui hubungan antar variabel dalam sampel yang diambil dari populasi tersebut. Untuk itu, dalam langkah awal pembuktiannya, maka perlu dihitung terlebih dahulu koefisien korelasi antar variabel dalam sampel. Baru koefisien yang ditemukan itu diuji signifikannya. Jadi, menguji hipotesis asosiatif adalah menguji koefisien korelasi yang ada pada sampel untuk diberlakukan pada seluruh populasi. Bila peneliti dilakukan untuk seluruh populasi, maka tidak diperlukan pengujian signifikasi terhadap koefisien korelasi yang ditemukan. Yang berarti peneliti tidak perlu merumuskan dan menguji instrumen statistik. Pada statistik parametrik terdiri dari 3 cabang, yaitu korelasi produk momen, korelasi ganda, dan korelasi parsial. Pada statistik non-parametrik terdiri dari 2, yaitu koefisien konfidensi dan koefisien Spearman-Rand. Korelasi produk momen secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu prosedur atau teknik dalam ilmu statistika untuk menunjukkan hubungan antara dua variabel dengan menunjukkan hasil kali momen. Sebenarnya terdapat banyak rumus maupun teknik yang digunakan untuk menentukan korelasi produk momen. Salah satunya yaitu korelasi produk momen Pearson. Korelasi produk momen dapat diterapkan pada suatu data dengan karakteristik sebagai berikut. 1. Variabel-variabel yang dikorelasikan merupakan suatu data yang bersifat kontinum. Artinya data tersebut berupa bilangan atau angka yang diperoleh melalui kegiatan pengukuran. 2. Sampel yang diambil merupakan sampel yang cenderung homogen. Yang ketiga, data dapat berupa skala interval. Berikut adalah contoh soal, yaitu menentukan koefisien korelasi data menggunakan rumus koefisien korelasi Pearson. Rumusan hipotesis 1. HO sama dengan tidak terdapat korelasi antar variabel. 2. HA sama dengan terdapat korelasi antar variabel. Dasar pengambilan keputusan 1. Signifikan Tudel lebih besar 0,050 sama dengan HO diterima, HA ditolak. 2. Signifikan Tudel lebih kecil 0,050 sama dengan HO ditolak, HA diterima. Menuju ke uji korelasi produk momen, maka akan kita lakukan tes normalitas data terlebih dahulu. Dikarenakan sampel hanya sedikit, maka pada pengujian kali ini kita akan menggunakan Shapiro-Wilk dan hasilnya normal. Langsung saja kita ke variabel data, kemudian kita isi nama, kita isi seperti contoh soal. Kemudian untuk nama yang semula numerik kita ganti ke string karena kita akan menggunakan huruf. Kemudian kita nolkan desimal. Kita ganti ke center.
Kemudian kita ke data view, langsung kita isikan data seperti contoh soal, langsung kita copy paste. Dan kemudian langsung ke analyze, kemudian correlate, bivariate, langsung kita pindahkan ke kolom kanan, langsung kita pilih option, kita checklist keduanya, continue, langsung OK. Dan apabila koefisien pada percent correlation nilai siswa yaitu negatif, maka semakin besar variabel X, maka variabel Y semakin kecil atau berbanding. Atau bisa dikatakan semakin lama bermain game, maka nilai siswa semakin turun. Dikarenakan si tutel pada nilai siswa lebih besar dari 0,050, maka HO diterima, yaitu tidak terdapat hubungan antar variabel yang signifikan. Korelasi ganda adalah bentuk korelasi yang digunakan untuk melihat hubungan antara 3 atau 2 atau lebih variabel, 2 atau lebih variabel independen, dan 1 variabel dependen. Korelasi ganda berkaitan dengan interkorelasi variabel-variabel independen sebagaimana korelasi mereka dengan variabel dependen. Korelasi ganda adalah suatu nilai yang memberikan kuatnya pengaruh atau hubungan dua variabel atau lebih secara bersama-sama dengan variabel lainnya. Korelasi ganda merupakan korelasi yang terdiri dari 2 atau lebih variabel bebas atau variabel independen 1, variabel independen 2, hingga variabel independen n, serta satu variabel terikat atau y. Apabila perumusan masalahnya terdiri dari 3 masalah, maka hubungan antara masing-masing variabel dilakukan dengan cara perhitungan korelasi sederhana. Korelasi ganda memiliki koefisien korelasi, yakni besar kecilnya hubungan antara dua variabel yang dinyatakan dalam bilangan. Koefisien korelasi disimbolkan dengan huruf R besar. Besarnya koefisien korelasi adalah di antara negatif 1 sampai dengan positif 1. Besarnya korelasi negatif 1 adalah negatif sempurna, yakni terdapat hubungan di antara dua variabel atau lebih namun arahnya terbalik. Jadi hubungan antara dua variabel itu ketika kenaikan satu variabel menyebabkan penurunan nilai dari variabel lainnya. Begitu juga sebaliknya, semakin kecil nilai dari suatu variabel maka akan semakin besar nilai variabel hubungan lainnya. Sedangkan positif 1 adalah korelasi yang positif sempurna atau sangat kuat, yakni adanya sebuah hubungan di antara dua variabel atau lebih tersebut. Misalnya ketika ada kenaikan nilai pada suatu variabel akan mempengaruhi kenaikan nilai pada variabel lainnya. Begitu juga sebaliknya, ketika suatu variabel tersebut mengalami penurunan nilai maka akan berdampak terhadap pengurangan nilai pada hubungan variabel lainnya. Nah, sedangkan koefisien korelasi 0 dianggap tidak terdapat hubungan antara dua variabel atau lebih yang diuji, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada hubungan sama sekali. Contoh pengujian korelasi ganda yaitu terdapat suatu pengamatan dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan penggunaan smartphone, motivasi belajar, dan prestasi mahasiswa Institut Agama Negeri X, di mana rumusan hipotesis menyatakan hipotesis 0 tidak terdapat hubungan atau korelasi, dan hipotesis alternatif terdapat hubungan atau korelasi. Untuk pengambilan keputusannya yaitu apabila nilai signifikansi tutel lebih dari 0,050 maka hipotesis 0 diterima dan hipotesis alternatif ditolak. Begitu juga sebaliknya, apabila nilai signifikansi tutel kurang dari 0,050 maka hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatif diterima.
Kemudian kita akan melakukan uji korelasi ganda pada contoh kasus. Suatu pengamatan dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan penggunaan smartphone, motivasi belajar, dan prestasi mahasiswa Institut Agama Negeri X. Data berjumlah 10 diperoleh dari responden yang ada. Nah, uji korelasi data ini ditujukan untuk mengetahui tingkat hubungan dan jenis hubungan penggunaan smartphone, motivasi belajar, dan prestasi mahasiswa Institut Agama Negeri X. Langsung saja kita salin atau copy data yang ada ke dalam alat bantu uji statistik. Di sini kita menggunakan SPSS. Pada data view kita tempel atau paste data yang telah kita copy sebelumnya. Setelah itu kita beralih ke variabel view, kita ubah variabel 1 menjadi X1 atau variabel independen 1 dengan jumlah desimal 0, label diisi dengan motivasi belajar dan measure-nya menggunakan scale. Untuk variabel 2 kita ganti dengan X2 atau variabel independen 2, desimalnya juga 0, label kita isi dengan bentuk penggunaan smartphone dan pengukuran atau measure-nya menggunakan scale. Dan yang variabel ketiga kita ganti dengan variabel dependent atau Y, desimalnya 0, label kita isi dengan prestasi mahasiswa, untuk pengukuran atau measure-nya menggunakan scale. Setelah itu sebelum melakukan uji korelasi ganda terdapat salah satu syarat, yaitu data harus berdistribusi dengan normal. Oleh karena itu kita akan melakukan uji normalitas data terlebih dahulu. Pada opsi analyze kita pilih deskriptif statistik, kemudian explore. Kita input seluruh variabel yang ada ke dalam dependent list. Pada bagian plot kita centang normality plot with dash, kemudian klik continue dan OK. Ketentuan uji normalitas data yaitu data berdistribusi normal apabila nilai signifikansi setiap variabel lebih dari 0,050. Kita lihat pada tabel test of normality, karena jumlah data yang kita miliki kurang dari 20, maka kita menggunakan uji Shapiro-Wilk sebagai acuan normalitas data. Langsung saja kita lihat nilai setiap variabel yang ada. Motivasi belajar memiliki nilai signifikansi sebesar 0,732. Penggunaan smartphone memiliki nilai signifikansi sebesar 0,124. Dan variabel prestasi mahasiswa memiliki nilai signifikansi sebesar 0,841. Yang dimana nilai setiap variabel yang ada lebih besar daripada 0,050, yang berarti seluruh variabel yang terdapat dalam data ini berdistribusi dengan normal. Karena data yang kita miliki berdistribusi dengan normal, maka kita dapat melakukan uji korelasi data. Pada bagian analyze kita pilih korelasi, kemudian bivariate. Nah, apabila data yang kita miliki itu tidak berdistribusi dengan normal, kita tetap bisa melakukan uji korelasi melalui non-parametric test. Kita lanjutkan. Setiap variabel yang terdapat di sini kita input ke dalam kolom variabel. Pada bagian option kita centang mean and standard deviasinya, kemudian klik continue. Untuk korelasi koefisien kita menggunakan Pearson, dan test of signifikansi kita menggunakan two-tailed atau dua arah. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini akan muncul result of korelasi. Kita lihat rumusan hipotesisnya terlebih dahulu. Nah,
Rumusan hipotesis di sini H0 berarti tidak terdapat hubungan atau korelasi. Untuk hipotesis alternatif yaitu terdapat hubungan atau korelasi. Sedangkan untuk pengambilan keputusan apabila nilai signifikansi two-tailed lebih dari 0,050, maka hipotesis 0 diterima dan hipotesis alternatif ditolak. Dan sedangkan apabila nilai signifikansi two-tailed kurang dari 0,050, maka hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Nah, untuk jenis jenis korelasi antar variabel nanti terdapat dua bentuk, yaitu berbentuk positif dan negatif. Apabila nilai persen korelasi positif, maka hubungan antar variabel itu satu arah, dan apabila nilai persen korelasi negatif, maka hubungan variabel tersebut dua arah. Nah, ini terdapat nilai kekuatan hubungan atau korelasi antar variabel. Nah, kita lihat hubungan antar variabel yang ada pada tabel korelasi. Yang pertama kita lihat korelasi motivasi belajar dengan prestasi mahasiswa. Di sini memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000, yang berarti hipotesis alternatif diterima atau terdapat hubungan atau korelasi. Nah, untuk nilai persennya yaitu sebesar positif 0,924, yang berarti korelasi tersebut bersifat positif dan termasuk nilai 0,94 korelasi yang sangat kuat. Kemudian kita lihat hubungan variabel penggunaan smartphone dengan prestasi mahasiswa. Di sini memiliki nilai signifikansi tail sebesar 0,048, yang berarti kurang dari 0,050, sehingga hipotesis alternatif diterima, yaitu memiliki korelasi. Dan untuk nilai persen correlation di sini sebesar negatif 0,637, yang berarti memiliki korelasi negatif dan kekuatan hubungan atau korelasinya sedang. Dan yang ketiga kita lihat hubungan motivasi belajar dengan penggunaan smartphone. Di sini nilai signifikansi sebesar 0,03, yaitu hipotesis alternatif diterima atau terdapat korelasi. Nah, untuk nilai persen correlation-nya sebesar negatif 0,824, yaitu korelasi berbentuk atau bersifat negatif dan memiliki hubungan yang sangat kuat. Nah, arti daripada korelasi positif dan negatif adalah korelasi positif mengakibatkan setiap penambahan pada variabel 1 memiliki dampak positif kepada hubungan variabel lainnya. Misalnya pada motivasi belajar dengan prestasi mahasiswa, di sini korelasi bersifat positif dan sangat kuat. Maka setiap penambahan nilai pada variabel motivasi belajar akan meningkatkan nilai variabel prestasi mahasiswa. Nah, sedangkan untuk korelasi yang bersifat negatif, setiap penambahan nilai pada satu variabel akan mengakibatkan pengurangan nilai kepada hubungan variabel lainnya. Misalnya dalam hubungan penggunaan smartphone dengan prestasi mahasiswa. Nah, hubungan kedua variabel ini bersifat negatif, maka
Setiap penambahan nilai pada variabel penggunaan smartphone akan mengurangi nilai yang dimiliki oleh variabel prestasi mahasiswa. Untuk yang selanjutnya yaitu korelasi parsial. Uji korelasi parsial disebut juga dengan analisis korelasi Pearson dengan variabel kontrol atau variabel pengendali yang diasumsikan nilainya tetap atau konstan. Penggunaan variabel kontrol dalam analisis korelasi bertujuan untuk mengetahui apakah hubungan yang sudah terbentuk antara variabel X dengan variabel Y dipengaruhi oleh variabel kontrol tersebut atau tidak. Persyaratan uji korelasi parsial untuk analisis data. Yang pertama, masing-masing variabel penelitian menggunakan data berskala rasio atau interval. Yang kedua, karena uji korelasi parsial merupakan bagian dari statistik parametrik, maka data penelitian harus berdistribusi normal. Contoh, seorang dosen ingin mengetahui apakah ada hubungan antara IQ atau Intelligent Quotient dengan nilai IPK atau Indeks Prestasi Kumulatif Mahasiswa dengan motivasi berprestasi sebagai variabel kontrol. Guna keperluan penelitian ini, maka dosen tersebut mengumpulkan data-data yang dibutuhkan menggunakan kuesioner untuk 12 orang sampel atau responden penelitian. Rumusan hipotesisnya yaitu H0 tidak ada hubungan, sedangkan untuk HA terdapat hubungan. Dasar pengambilan keputusannya yaitu yang pertama, jika signifikan two-tailed lebih dari 0,050, maka H0 diterima dan HA ditolak. Sedangkan jika signifikan two-tailed kurang dari 0,050, maka H0 ditolak dan HA yang diterima. Tahapan-tahapan analisis data dalam uji korelasi parsial ini akan kita mulai dengan memasukkan atau menginput data penelitian ke dalam aplikasi SPSS. Yang selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas data terlebih dahulu. Setelah itu kita akan melakukan analisis data dengan menggunakan uji korelasi parsial. Nah, untuk yang pertama kita harus membuka aplikasi SPSS ini terlebih dahulu. Yang kemudian kita klik variable view. Setelah itu kita mengisi kolom name. Untuk yang kolom name pertama kita isi dengan IQ. Untuk kolom name yang kedua kita isi dengan IPK. Lalu untuk kolom name yang ketiga kita isi dengan motivasi. Nah, untuk bagian numerik dan weight kita biarkan tetap seperti ini. Lalu untuk bagian desimal, untuk IQ dan motivasi kita ubah menjadi 0 karena IQ dan motivasi nanti angkanya bukan berupa angka desimal. Lalu untuk label, IQ kita isi IQ, IPK kita isi IPK, dan motivasi kita isi motivasi. Untuk values, missing, column, dan array kita biarkan tetap seperti ini. Lalu untuk measure kita ubah menjadi scale semuanya. Setelah itu kita beralih ke data view, kita copy datanya. Lalu kita paste ke data view. Setelah itu kita akan melakukan uji normalitas kepada data ini dengan cara kita mengeklik analyze. Setelah itu kita pilih descriptive statistic, lalu kita pilih explore. Setelah itu ketiga variabel ini kita blok dan kita pindahkan ke dependent list. Setelah itu kita klik plot dan kita checklist normality plot with test. Lalu kita klik continue. Untuk display kita pilih both, lalu klik OK. Maka akan muncul hasil output seperti ini. Dalam tabel test of normality ini dapat kita ketahui bahwa nilai signifikan dari variabel IQ, IPK, dan motivasi ini adalah lebih dari 0,05 yang dapat kita artikan bahwa variabel ini berdistribusi normal. Dan jika sebaliknya maka variabel ini berdistribusi tidak normal. Untuk nilai signifikasi variabel IQ dapat kita lihat bahwa angkanya sebesar 0,932
dan untuk IPK sebesar 0,152 dan untuk motivasi adalah sebesar 0,066. Dapat kita simpulkan bahwa data ini berdistribusi normal. Yang selanjutnya kita akan melakukan uji korelasi parsial dengan aplikasi SPSS, yaitu data ini tadi akan kita analisis menggunakan korelasi parsial. Yang pertama yaitu kita klik analyze, setelah itu kita klik correlate dan kita pilih partial. Setelah itu untuk variabel IQ kita pindahkan ke variabel IPK juga seperti itu. Untuk motivasi kita pindahkan ke controlling for. Lalu kita klik option, kita checklist means and standard deviation dan zero order correlation. Lalu untuk missing values kita klik yang exclude case pairwise. Lalu kita klik continue. Untuk tutorial dan displaynya jangan lupa dicek juga, kita klik OK. Lalu akan muncul output seperti ini. Dan untuk output yang pertama ini memberikan informasi kepada kita tentang ringkasan nilai statistik berupa gambaran data ketiga variabel dari mean, standard deviation, dan juga N atau jumlah sampel. Lalu untuk tabel kedua yaitu tabel correlation. Tabel output pertama non-A menunjukkan nilai korelasi atau hubungan antara variabel IQ dengan IPK sebelum dimasukkan variabel kontrol atau motivasi dalam analisis. Dari output ini dapat kita ketahui bahwa koefisien korelasi atau correlation sebesar 0,832 atau positif dan nilai significance yaitu to-tail adalah 0,001 atau lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang positif dan signifikan antara IQ dengan IPK mahasiswa tanpa adanya variabel kontrol atau motivasi. Sementara nilai correlation sebesar 0,832 ini masuk dalam kategori hubungan sangat kuat. Lalu untuk tabel output yang kedua yaitu motivasi menunjukkan nilai korelasi atau hubungan antara variabel IQ dengan IPK setelah memasukkan motivasi sebagai variabel kontrol dalam analisis. Dapat kita ketahui bahwa terjadi penurunan nilai koefisien korelasi atau correlation menjadi 0,626 atau bernilai positif dan kategori hubungan kuat dengan nilai significance to-tail sebesar 0,039 atau kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima yang berarti bahwa hubungan antara IQ dengan IPK dengan motivasi sebagai variabel kontrol adalah signifikan atau nyata. Yang selanjutnya adalah koefisien kontingensi. Koefisien kontingensi adalah uji korelasi antara dua variabel yang berskala data nominal. Fungsinya adalah untuk mengetahui asosiasi atau relasi antara dua perangkat atribut. Koefisien ini fungsinya sama dengan beberapa jenis koefisien korelasi lainnya, seperti koefisien korelasi P, Kramer, lambda, uncertainty, Spearman, Kendall tau, gamma, dan Summers. Namun dalam hal ini, kontingensi C adalah uji korelasi spesifik untuk data berskala nominal. Ketika angka korelasi mendekati 1, maka korelasi antara kedua variabel semakin kuat. Sebaliknya, jika angka korelasi mendekati 0, maka korelasi kedua variabel semakin lemah. Uji ini sangatlah erat kaitannya dengan uji T-square, sebab berdasarkan rumus uji koefisien ini, bahwa tidaklah mungkin koefisien ini dapat dihitung tanpa terlebih dahulu mengetahui nilai dari T-square. Jadi, logikanya adalah hitung terlebih dahulu T-square, baru kemudian hitung koefisien kontingensi. Contohnya, seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara tingkat pendidikan seseorang dengan partai pilihannya. Untuk itu, rumusan hipotesisnya yaitu 1. H0 sama dengan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dengan partai pilihannya. 2.
H1 sama dengan terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dengan partai pilihannya. Sedangkan dasar pengambilan keputusannya yaitu 1. Jika nilai SMC signifikan to site kurang dari 0,05, maka artinya hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatif diterima. 2. Jika nilai SMC signifikan to site lebih dari 0,05, maka artinya hipotesis 0 diterima dan hipotesis alternatif ditolak. Untuk melakukan pengujian koefisien kontingensi, kita dapat melakukan yaitu dengan cara yang pertama kita pilih variabel view. Pada kolom name kita tuliskan pendidikan. Yang kedua kita tuliskan partai. Pada desimal kita ubah menjadi 0. Pada label, kita tuliskan kembali pendidikan, dan kita tuliskan partai. Pada values pendidikan, kita tuliskan pada value, kita tuliskan 1, pada label kita tuliskan SMP. Lalu add. Yang kedua, kita tuliskan SMA, lalu add. Yang ketiga, kita tuliskan diploma. Dan yang keempat, kita tuliskan sarjana. Setelah itu, kita klik OK. Begitu juga dengan values pada partai. Pada value, kita tuliskan angka 1. Pada label, kita tuliskan liberalis. Lalu add. Yang kedua, kita tuliskan demokratis. Lalu add. Dan yang ketiga, kita tuliskan sosialis. Setelah itu, kita klik OK. Pada misur, kita ubah menjadi nominal. Setelah semuanya kita isi, selanjutnya kita pilih data view. Pada data view, kita dapat memasukkan data yang sudah kita input. Setelah kita memasukkan data yang sudah kita input, kita dapat melakukan pengujian yaitu dengan cara klik Analyze, pilih Descriptive Statistic, klik Cross Tabs. Pada pendidikan, kita masukkan pada kolom. Sedangkan partai, kita masukkan pada row. Setelah itu, kita pilih statistik. Pada statistik, kita dapat menceklis chi-square, kontingensi coefficient, P-N-Creamer. Setelah itu, kita pilih continue. Setelah itu, kita dapat klik OK. Berikut hasil outputnya. Untuk perumusan hipotesis H0, terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dengan partai pilihannya. Untuk H1-nya, terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dengan partai pilihannya. Pada tabel chi-square test, diperoleh DF-nya 6, lalu nilai persen chi-square-nya sebesar 38,338. Nilai persen chi-square sama dengan X kuadrat hitungnya. Untuk mencari X tabelnya, kita lihat DF6 dan taraf signifikasinya sebesar 5%. Kita cari pada tabel nilai-nilai chi kuadrat. Pada tabelnya akan diperoleh nilai 12,592 karena nilai 38,338 itu lebih besar dari nilai X.
kuadrat tabelnya, jadi nilai X hitungnya lebih besar dari nilai X kuadrat tabelnya. Maka diperoleh kesimpulan bahwa H0 ditolak atau terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan atau partai pilihannya. Sedangkan pada tabel simetrik Misur, ini diperoleh bahwa Crimersnya sebesar 0,799 dengan nilai signifikannya sebesar 0,000. Karena nilai signifikasinya sebesar 0,000, ini lebih kecil dari nilai taraf signifikasinya sebesar 0,05, maka H0 ditolak. Sehingga kesimpulannya terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dengan partai pilihannya. Koefisien Spearman Rank. Koefisien Spearman Rank dapat digunakan untuk menguji hubungan antara variabel peneliti pada statistik non-parametrik atau skala ordinal. Nilai koefisien dan kriteria keeratan hubungan dua variabel yang dipakai dalam analisis ini sama dengan yang digunakan dalam korelasi persen. Hanya saja dalam korelasi rank Spearman awalnya akan melakukan peningkatan atau ranking terhadap data yang ada, kemudian baru melakukan uji korelasi. Dalam analisis korelasi ini tidak diperlukan asumsi adanya hubungan yang linear atau uji normalitas antara variabel penelitian. Jika data penelitian menggunakan skala Likert, maka jarak yang digunakan harus sama dan data penelitian tidak harus berdistribusi normal atau uji normalitas. Berikut contoh uji koefisien Spearman Rank. Seorang peneliti ingin menganalisis hubungan antara prestasi akademik dengan prestasi kerja. Untuk penelitian, maka diambil 10 orang karyawan sebagai sampel. Rumusan hipotesis H0 sama dengan tidak terdapat korelasi antara prestasi akademik dengan prestasi kerja. HA sama dengan terdapat korelasi antara prestasi akademik dengan prestasi kerja. Dasar pengambilan keputusan, di mana T hitung lebih besar daripada T tabel atau nilai signifikan lebih besar daripada alfa, maka HA diterima, artinya terdapat korelasi antara prestasi akademik dan prestasi kerja. Jika nilai T hitung lebih kecil daripada T tabel atau nilai signifikannya besar daripada alfa, maka H0 diterima, artinya tidak terdapat korelasi antara prestasi akademik dan prestasi kerja. Selanjutnya, kita akan uji analisis korelasi rank Spearman. Pertama, kita buka aplikasi IBM SPSS. Kita isi variabel view dulu. Di kolom pertama name, kita isi dengan simbolan X. Di kolom kedua name, kita isi simbolan Y. Di kolom label, kita isi dengan prestasi akademik. Di kolom Y label, kita isi prestasi kerja. Di kolom X desimal kita ubah menjadi 0. Di kolom Y desimal kita ubah menjadi 0 juga. Nah, tampilannya seperti ini. Setelah itu kita ke data view dan kita masukkan data-datanya. Setelah itu kita pilih menu analyze, correlate, lalu bifurcate. Selanjutnya, prestasi akademik dilambangkan X, prestasi kerja dilambangkan dengan Y, kita pindahkan ke variabel. Lalu centang persen kita hilangkan, diganti dengan centang Spearman kita nyalakan, lalu pilih OK. Ini hasil analisis outputnya. Nah, sekarang kita lakukan analisis outputnya tersebut. Di sini dapat kita lihat nilai korelasi
koefisien yaitu sebesar 0,920 menunjukkan koefisien korelasi ring Spearman dengan tanda bintang 2 di atas ini. Tanda tersebut menunjukkan korelasi signifikan pada tingkat signifikasi 0,01 dengan uji arah. Dengan dua uji arah, kita lihat nilai signifikan Taylor sebesar 0,000. Kalau kita bandingkan dengan alfa 0,05, maka dapat kita katakan bahwasanya korelasi antara korelasi prestasi akademik dengan prestasi kerja dinyatakan signifikan. Signifikannya dalam bentuk hubungan positif. Mengapa dikatakan hubungan positif? Karena korelasi angkanya positif, yaitu sebesar 0,920. Maka dapat disimpulkan korelasi prestasi akademik dengan prestasi kerja dinyatakan positif dan signifikan. Nilai 0,920 ini berada pada kriteria 0,80 sampai 1,00. Berarti korelasi yang terjadi antara prestasi akademik dengan prestasi kerja sangat kuat.